kasih ya Aba ya Bapa, buat kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, pemeliharaanmu sungguh begitu ajaib dan nyata. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Kami butuh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kompas kehidupan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali. Hari ini Rabu, tanggal 22 November 2023, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan besok hari Kamis adalah hari Thanksgiving, hari saleh-saleh, hari diskon Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita akan buka Alkitab kita sekarang dari kitab Matius pasal 14 ayat 14 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan mulai ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya, yaitu hati Tuhan Yesus, oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata,
bawalah kemari 5 roti dan 2 ikan itu, bawalah kepadaku. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca, yang pertama yang harus kita taruh dalam pikiran dan hati kita yang paling dalam, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan apa? Penuh dengan belas kasihan. Ayat itu dibuka, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus itu bukan omdo, bukan omong doang, Bapak Ibu sekalian, ya. Disertai dengan perbuatan yang nyata. Yang pertama dikatakan, waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, maka karena hatinya digerakkan dan dipenuhi dengan belas kasihan, melihat orang-orang yang sakit, maka orang-orang yang sakit itu disembuhkan. Ya, mengapa? Karena memang Tuhan adalah Allah itu sendiri, dan Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Kabar baik buat setiap kita hari ini. Kalau kita mungkin hari ini ada di antara kita maupun keluarga kita sedang sakit, ayo bawa kepada Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit telah Tuhan sembuhkan. Dan penyediaan kesembuhan itu adalah untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita sedang sakit, Tuhan itu mau menyembuhkan, dan Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit yang kita derita. Amin. Mengapa? Karena Tuhan Yesus nggak suka, Tuhan Yesus tidak rela melihat kita ini menjadi sakit atau mengalami kesakitan. Ingat bahwa kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, maka di hadapan Allah Bapa di sorga kita adalah anaknya, di hadapan Tuhan Yesus kita adalah miliknya, di hadapan Roh Kudus kita ini tempat kediaman Allah. Kalau kita masuk ke sebuah rumah, Bapak Ibu sekalian, untuk tinggal, entah itu kontrak, entah kita itu membeli, atau mungkin kita nyewa dan lain sebagainya, agar supaya kita betah tinggal di dalamnya, maka kalau ada yang rusak pasti kita perbaiki. Kalau ada yang kotor pasti kita bersihkan. Tujuannya apa? Supaya kita betah tinggal di dalamnya. Demikian juga Tuhan Yesus, Roh Kudus itu mau tinggal di dalam diri kita, menjadikan kita rumahnya, menjadikan kita bait Allah, menjadikan kita istananya. Jadi kalau ada organ-organ tubuh yang rusak, ada panca indera yang rusak, ada bagian-bagian yang rusak dari tubuh kita, pasti Tuhan perbaiki,
pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Di sorga punya stok lebih daripada cukup untuk memperbaiki dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Apapun nama sakit penyakit itu. Yang kedua, coba lihat Bapak Ibu sekalian. Yesus itu penuh dengan belas kasihan ketika melihat orang banyak itu dan hari sudah larut malam. Ya, dikatakan di situ ada 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ada para penafsir Alkitab berkata jumlah mereka semua kurang lebih ada sekitar 12.000. Tapi yang jelas jumlah mereka lebih daripada 5.000, Bapak Ibu sekalian. 5.000 orang. Bisa dibayangkan nggak? 5.000 orang itu banyaknya seperti apa? Banyak banget Bapak Ibu sekalian ya. Dan 5.000 orang malam-malam belum makan dalam keadaan lapar. Tapi lihat, karena Yesus itu hatinya penuh dengan belas kasihan. Maka Yesus selain menyembuhkan orang-orang yang sakit, maka Tuhan Yesus juga memberi makan orang-orang banyak itu. Ya, semuanya diberi makan. Bahkan dikatakan mereka makan sampai kenyang, Bapak Ibu sekalian. Bukan makan ala kadarnya, makan sampai kenyang dan masih ada lebihnya, ya. 12 bakul penuh. Jadi Tuhan kita itu yang penuh dengan belas kasihan, selain memperhatikan tentang kesehatan kita, maka Tuhan juga mempedulikan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada di antara kita hari ini sedang membutuhkan kesembuhan, hari ini kita sedang membutuhkan sandang pangan papan, kita sedang bergumul tentang keuangan, ekonomi, dan pekerjaan. Percayalah, Tuhan tahu dan Tuhan peduli, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau ada di antara kita hari ini yang sedang bergumul tentang surat-surat imigrasi, ya, percayalah mujizat itu masih ada sampai hari ini. Langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Tuhan. New York dan Amerika Serikat adalah milik Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita berhak tinggal di New York, kita berhak tinggal di Amerika Serikat dengan legal dan resmi. Bahkan bisa keluar masuk Amerika Serikat, keluar masuk Amerika Serikat ke Indonesia, Indonesia ke Amerika Serikat dengan legal dan resmi. Karena ini semua adalah milik Bapak kita. Ya, coba bayangkan kalau kita punya sebuah rumah yang besar dengan halaman yang besar, ya anak-anak kita berhak untuk keluar masuk dan tinggal di dalamnya. Jadi apa saja yang kita butuhkan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mengetahui, dan kalau itu diperlukan oleh kita, Tuhan tahu, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan dengan hatinya yang penuh dengan belas kasihan itu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, juga tidak ada yang mustahil. Kita lihat tadi Bapak Ibu sekalian,
bahwa waktu Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita di hadapan Tuhan itu bukanlah perkara yang besar. Bagi Tuhan itu bukan perkara yang sulit. Apa yang terjadi pada kita, keadaannya seperti apa, ya, itu tidak akan bisa menghalangi kasih dan kuasa Tuhan untuk menjangkau kita. Memang di ayat ini tidak disebutkan sakit penyakit apa yang Tuhan sembuhkan. Tapi kalau kita baca bagian-bagian Alkitab yang lainnya, orang yang mati Tuhan bangkitkan. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan mereka yang kerasukan setan bisa loh, semua setan-setan yang menguasai orang itu diusir sehingga orang yang gila itu pun bisa disembuhkan, ya. Jadi Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan, dan kita tahu bahwa waktu ada orang banyak itu stok makanan yang ada cuman 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan itu juga merupakan bekal dari anak-anak kecil. Ya, kalau kita tahu di New York atau mungkin di tempat Bapak Ibu tinggal, ya, itu kan ada menu untuk anak-anak. Menu untuk anak-anak itu porsinya besar apa kecil? Ya, porsinya tentu kecil. Kalau di sini ditulis kids meal, ya, porsinya kecil banget. Beberapa teman yang karena makannya sedikit, maka kalau pergi ke restoran, pesen kids meal, pesen makanan anak-anak, ya, dapatnya sedikit Bapak Ibu sekalian, karena memang makannya nggak banyak, ya. Nah, ini 5 roti dan 2 ekor ikan, ini bukan ikan paus Bapak Ibu sekalian yang dibawa oleh anak-anak, ya. Mungkin ikannya cuma sepotong aja, atau mungkin yang paling besar ya mungkin ukurannya 10 cm atau berapa, dan rotinya tentu juga roti yang kecil-kecil. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan dengan keterbatasan cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu bisa membuat 5.000 orang laki-laki katanya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak bisa makan sampai kenyang, bahkan ada lebihnya 12 bakul. Hari ini dengan segala keterbatasan kita melihat mungkin kemampuan kita terbatas, keuangan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Bapak Ibu sekalian, ketika itu diserahkan kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Seperti orang-orang yang sakit ini, ketika diserahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka perkara-perkara yang ajaib itu terjadi. Sekarang kita sudah memasuki hampir akhir bulan November. Kita semua berdoa sejak awal tahun 2023 supaya revival terjadi di dalam kerohanian kita, di dalam keluarga rumah tangga kita, di dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita masih belum mengalami yang namanya revival yang kita sudah doakan ini, ayo jangan berkecil hati. Amin. Semua serahkan kepada Tuhan dan kita akan melihat revival itu, mujizat itu terjadi di dalam hidup kita. Alkitab bilang dengan cara yang bagaimana, dengan cara yang nggak pernah kita pikir, nggak dengan cara yang nggak pernah kita lihat, dengan cara yang nggak pernah kita dengar, bahkan dengan cara yang nggak pernah ada di dalam hati kita. Tuhan sanggup untuk mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang belum kita lihat akan
menjadi kelihatan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Saya selalu katakan, selama kita masih hidup, nggak peduli kita tinggal di kota besar atau di kota kecil, nggak peduli kita ini siapa, pangkatnya apa, pekerjaannya apa, statusnya apa, kita akan tetap menghadapi masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang sedang atau masalah yang besar. Kita menghadapi masalah juga dengan masalah-masalah yang sangat mendesak. Kalau itu hal yang sangat mendesak, Tuhan pun tahu kapan dia harus bertindak. Waktu kisah ini dari kitab Matius pasal 14 ini kan sangat mendesak. Hari sudah malam dan kemudian orang-orang belum makan yang begitu banyak. Karena Tuhan tahu itu sangat mendesak, maka Tuhan selalu datang untuk menolong tepat pada waktunya. Ingat, jamnya Tuhan itu nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlalu lambat, selalu tepat. Jam kita, karena masih pakai baterai, sering kali kecepatan atau kelambatan. Ya pernah nggak lihat tuh jam di rumah? Kadang-kadang ya kan cepat, kadang-kadang lambat, ya kan? Tapi jam Tuhan selalu tepat. Artinya apa? Pertolongan Tuhan, Tuhan tahu, oh ini mendesak, ya kan? Ini mendesak, maka Tuhan kemudian akan mengadakan mujizat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, nantikanlah Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Ya, hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan itu hatinya penuh dengan cinta kasih dan belas kasihan kepada kita. Keadaan kita itu bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk mengadakan mujizat bagi kita. Yang penting kita mau serahkan masalah kita mau serahkan keterbatasan kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat mujizat itu, pertolongan Tuhan itu datang pada hidup kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini. Kami percaya sekian anak-anak-Mu yang hadir, kami adalah yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih, yang dengan sengaja kami bisa mendengarkan firman kebenaran ini. Kami mengimani bahwa mujizat itu juga tersedia buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau hadapkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, akan melihat mujizat pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.